Membangun Cihanyawar menjadi Desa Hortikultura bersama Koperasi Mandiri Cihanyawar Sejahtera (KPMCS). Bertempat di Majelis Taklim Nurul Hikmah Kampung Cipicung Desa Cihanyawar Kecamatan Nagrag Kabupaten Sukabumi pada Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 2021. Koperasi Mandiri Cihanyawar Sejahtera (KPMCS) akan bekerja sama dengan pemerintah Desa Cihanyawar, lembaga kemasyarakatan dan petani lokal mengadakan rapat internal untuk membahas persiapan pengelolaan lahan pertanian dengan berdasarkan asas kegiatan gotong royong pertanian sayur. Petani-petani sedesa Cihanyawar berkumpul bersama berdasarkan atas anjuran Kepala Desa Cihanyawar dalam mendukung skema program yang sudah direncanakan saat ini. Ketua Koperasi Mandiri Cihanyawar Sejahtera, Yayan Nuryaman, mengajak kepada para petani untuk bergotong royong dalam tahap awal dalam memajukan pertanian sayur untuk 6 komoditi, yaitu terong ungu, buncis sawi hijau atau secim, kacang panjang, timun lokal, timun kiyuri. 6 komoditi ini sesuai kesepakatan dengan pembeli atau buyer dan setiap hari akan ada hasil panennya. Rapat kali ini sekaligus berencana melaksanakan penandatanganan MOU dan nota kesepahaman antara BSI selaku pembeli atau buyer, dan koperasi yang akan disaksikan oleh seluruh jajaran kelembagaan desa, Pemdes, Karang Taruna, LPM, BPD dan Ketua MUI, beserta petani yang ada di Desa Cihanyawar. Langkah kedepannya akan menggandeng perbankan dari BRI Agro Jakarta, dan tahap awal akan bekerja sama dengan 9 orang petani yang ada di Desa Cihanyawar. Mudah-mudahan kedepannya kepada semua petani lokal yang ada di Desa Cihanyawar, tutur Yayan. Pertama-tama, untuk maksud dari didirikannya koperasi, kita ingin menjadikan Desa Cihanyawar menjadi desa hortikultura. Artinya desa yang memiliki nilai produktif untuk bisa menghasilkan dan memasarkan sayur-sayuran yang ada di Desa Cihanyawar, tentunya berdasarkan dari potensi Cihanyawar itu sendiri, Pak. Alhamdulillah, berdasarkan dari konsep yang sudah dikembangkan oleh koperasi dan akan dikembangkan di Desa Cihanyawar yang rencananya menjadi pilot project untuk Kabupaten Sukabumi, yang keinginan kami ya ingin menjadi satu pilot project di kabupaten. Insya Allah ini akan diterima oleh anggota khususnya dan oleh masyarakat Desa Cihanyawar pada umumnya, karena secara umum ini akan menjadi pendapatan tetap untuk petani dan bisa menjadi fondasi kesejahteraan untuk para petani, Pak. Seperti itu. Untuk kerjasama dengan kelompok tani, kita hanya bekerjasama dengan kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Cihanyawar, Pak. Dan untuk kerjasama penjualan dan untuk market itu kita sudah mendapatkan akses ke berkah segar Indonesia, dan itu akan menjadi pemasaran tetap untuk kita, Pak. Dalam setiap harinya kita minimal harus supply 2 ton dengan 5 komoditi yang akan kita kembangkan. Peluang tetap kita akan buka setelah kita sudah konsisten dan komitmen di produktivitas di desa kita dulu, Pak. Nah, ini akan menjadi peluang besar untuk kabupaten, dan nantinya kalau konsistensi dan komitmen kita di produksi sudah dipegang oleh pihak buyer, itu kita akan bisa semakin luas, Pak, karena kebutuhan akan semakin besar nanti ke depannya, Pak, termasuk untuk komoditas ekspor. Sekarang kita dengan pihak buyernya itu adalah Berkah Segar Indonesia atau PT BSI, dan untuk vendor pembiayaan nanti kita ada 3 lembaga, yaitu BRI Agro, kemudian juga untuk KSI, Kedai Sayur Indonesia, dan yang ketiga kita ada di namanya itu Tanihub. Dan tentunya tidak lepas dari OASI juga yang sudah mendukung
dengan adanya kita bisa bertemu untuk yang keempat lembaga ini sehingga bisa berkolaborasi satu sama lain. Untuk komoditasnya kita untuk timun lokal kita membutuhkan 500 kilo satu hari atau sekitar 15 ton dalam satu bulan. Kemudian untuk terong kita membutuhkan 350 kilo per hari, sawi hijau atau secim kita butuhnya itu 200 kilo satu hari, kacang panjang kita membutuhkan 200 kilo satu hari, kemudian buncis kita membutuhkan kisaran 350 kilo satu hari, dan terong ungu kita membutuhkan 350 kilo satu hari. Jadi kalau saya totalkan semuanya 1950 kilo satu hari, atau kita bulatkan karena kita menjaga kualitas barang, kita minimal 2 ton dalam satu hari. Jadi satu bulan kita bisa suplai kisaran 60 ton dalam satu bulan. Komoditi tanaman itu sendiri ini yang biasa ditanam oleh masyarakat setempat ya Pak? Betul, karena koperasi sudah melakukan survei terlebih dahulu Pak. Jadi koperasi ini melihat potensi yang ada di desa kita. Jadi jangan sampai apa yang kita tanam tidak dimiliki kemampuannya di petani kita Pak. Dan alhamdulillahnya market kita bisa terjawab. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman koasi, khususnya untuk Bapak Ketua Koasi, Bapak Suyudi, terima kasih. Kemudian juga untuk seluruh jajaran dari koasi juga saya ucapkan terima kasih, dan pemerintah desa Cihanyawar pun bahkan sampai pemerintah kabupaten, alhamdulillah sudah ada dukungan moral terlebih dahulu ya, karena kita harus buktikan dulu pekerjaan kita nanti. Dan yang paling penting adalah pada saat sekarang kita membutuhkan inovasi-inovasi yang sifatnya memang bisa membangun ekonomi Pak, dan bisa memberikan pendapatan yang produktivitas yang cukup baik juga untuk masyarakat, dan ini akan menjadi nilai jual yang sangat tinggi tentunya. Dan kita sekarang sedang dituntut oleh kondisi di mana kita harus bersifat kreatif, inovatif, dan bahkan kita harus produktif, karena di sini market sudah sangat terbuka lebar. Jadi untuk teman-teman, baik teman-teman koperasi, teman-teman di koasi, juga teman-teman di pemerintah pusat, pemerintah daerah, saya memohon untuk kerjasamanya yang sangat luar biasa, memohon juga untuk bisa saling merangkul satu sama lain, dalam artian kita bagaimana mengangkat derajat petani untuk bisa menghasilkan setiap hari dan mendapatkan pendapatan tetap tentunya setiap bulannya Pak.